Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Lee Yun Xiao. Di part sebelumnya, Yun Xiao bersama dengan Mo Xiaochuan, Mo Huayuan dan yang lain melakukan teleportasi menuju kota Yufeng. Cerita akan kembali memasuki babak yang baru, bagian yang baru di kota Yufeng. Nah, kita akan lanjutkan lagi kisah hidup dari Lee Yun Xiao dari komik The Ultimate of Allegiance. Kita kasih spoilerannya di part yang ketiga ini. Nah, sebelum mulai, untuk rekan-rekan yang mau berbagi semangat kepada Mimin untuk beli kopi, katakan boleh banget, linknya pakai yang di deskripsi ini ya, supaya nanti Anda bisa tahu rekan-rekan yang mensupport untuk keberlanjutan spoiler dari The Ultimate of Allegiance ya, supaya lebih semangat lah. Tapi ingat, seperti biasa tidak ada paksaan, seikhlasnya aja. Oke, kita lanjutkan lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Yun Xiao dan yang lain merasakan ruang di sekitarnya terus berubah. Lalu sebuah lorong gelap membentang hingga ujung. Mereka tidak dapat mendengar ataupun melihat, tetapi mereka dapat merasakan dengan indera ilahi mereka bahwa saat ini orang-orang di sekitar mereka bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Lalu, tidak lama kemudian, seberkas cahaya muncul dan semua orang terjatuh. Mereka berhasil mendarat dengan sempurna kecuali Xuanzi, yang mana dia kemudian berteriak karena jatuh ke tanah. Xuanzi buru-buru bangun dan menepuk-nepuk pantatnya dan membersihkan kotoran di bajunya. Kini mereka mendarat di sebuah area kosong, di mana di dekat sana terlihat ada satu orang tua yang kini berjalan menghampiri mereka. Dia mengepalkan tinju sambil tersenyum. "Selamat datang, Tuan Puan. Saya Gu Zeng, Presiden Kamar Dagang Thunderwind di kota Yufeng. Sebelumnya, saya telah menerima surat dari Presiden Gao Lin yang mengatakan bahwa seorang teman baik akan datang ke kota Yufeng menggunakan formasi teleportasi. Dia juga meminta saya untuk menyambut Tuan dan Puan." Gu Zeng mengamati semua orang dan pandangannya tampak biasa saja sampai dia melihat Mo Xiaochuan. Dia langsung tersentak karena dia merasakan kekuatan yang mengerikan dari Mo Xiaochuan. Sementara itu, Yun Xiao tampak santai dan melihat ke arah Gu Zeng. Namun, di balik pandangannya itu, Yun Xiao telah melakukan penilaian, dan dia menemukan sesuatu yang tidak beres. Kota Yufeng secara umum lebih besar daripada kota Southfire. Jadi logikanya, perusahaan dagang Thunderwind seharusnya mengirimkan orang yang lebih kuat daripada Gu Zeng. Tetapi, entah kenapa perusahaan dagang Thunderwind justru mempercayakan kota Yufeng pada Gu Zeng. Ya, pasti ada sesuatu di belakang semua ini. Mo Huayuan pun sepertinya membaca pikiran dari Yun Xiao. Dia tahu apa yang Yun Xiao pikirkan, sehingga dia diam-diam mengirimkan telepati pada Yun Xiao. "Tuan Muda Yun, kota Southfire itu kaya dengan tambang kristal api emas dan merupakan sumber pendapatan penting bagi kamar dagang Thunderwind. Jadi tempat itu memiliki penjagaan yang jauh lebih ketat. Sementara di kota ini, situasi relatif lebih aman. Jadi segalanya tertata dengan baik. Dan mereka tidak perlu menempatkan ahli yang kuat di kota Yufeng." Mendengar penjelasan dari Mo Huayuan, akhirnya Yun Xiao pun dapat memahaminya. "Tuan, Anda telah melakukan perjalanan yang tidak biasa menggunakan formasi teleportasi. Karena itu, bagaimana kalau Anda semua pergi beristirahat di kamar dagang kami?" kata Gu Zeng dengan sopan. Lalu, Gu Zeng menatap ke arah Mo Xiaochuan dan berkata, "Tuan, Anda pasti Tuan Muda Yun. Presiden Qian tidak hentinya memuji Anda dalam suratnya. Sungguh, saya bisa melihat bahwa Anda adalah sosok yang mengesankan."
Ku Zeng sebelumnya mendengar bahwa Tuan Muda Yun adalah pemimpin dari kelompok ini. Jadi dia berpikir kalau sosok Tuan Muda Yun adalah sosok terkuat di dalam rombongan ini. Dan logika ini sebenarnya tidak ada yang salah. Karena memang pada umumnya ya seperti itu. Sayangnya, rombongan yang ada di depannya saat ini bukanlah rombongan biasa. Mo Xiaochuan mendengus, dia berkata, "Presiden Ku Zeng, kau salah menilai orang. Tuan Muda Yun adalah sosok paling tampan di tempat ini. Seharusnya kau bisa mengenalinya." Mo Xiaochuan mengulurkan kedua tangannya dan menunjuk ke arah Yun Xiao dengan hormat. Mendengar itu, Ku Zeng tentu saja terkejut. Dia kali ini ceroboh. Seharusnya daripada menebak-nebak, dia lebih baik bertanya, sehingga dia tidak membuat kesalahan di hadapan orang yang hebat. Maafkan saya. Jadi, Andalah Tuan Muda Yun? Tanya Ku Zeng pada Yun Xiao. Kini Yun Xiao bisa melihat wajah gugup dari Ku Zeng. Dia hampir tertawa, tetapi Yun Xiao menahannya dan berkata, "Presidenku, Anda terlalu sopan. Tapi maafkan kami, karena sepertinya kami harus menolak tawaranmu. Sekarang, tolong antarkan kami ke formasi teleportasi antar provinsi. Kami tidak bisa buang-buang waktu di sini." Ku Zeng menghela nafas lega. Sepertinya Yun Xiao tidak mempermasalahkan tentang sikapnya sebelum ini. Tapi kembali ke topik. Ku Zeng kini tersenyum pahit dan kemudian berkata, "Presiden Qian juga mengatakan bahwa Tuan Muda Yun ingin pergi ke kota Songyue. Namun sayang, beberapa hari yang lalu formasi di kota Yufeng telah hancur. Ini akan memakan waktu untuk memperbaikinya." Apa? Semua orang terkejut. Dan Yun Xiao pun bertanya dengan nada yang panik, "Kenapa formasi itu hancur? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki formasi itu?" Yun Xiao panik karena waktu untuk kompetisi bela diri sudah semakin dekat. Dia tidak punya banyak waktu untuk dibuang-buang di tempat ini. Kemudian Ku Zeng mengatakan, "Sebelumnya, ada dua kelompok yang bertengkar hebat karena memperebutkan urutan penggunaan formasi teleportasi. Akibatnya, ada lebih dari separuh formasi yang hancur. Sekarang pasukan utama kota Yufeng tengah berusaha keras untuk memperbaikinya. Sayang sekali, bahkan sekalipun perbaikannya mungkin selesai dalam beberapa hari, tetapi antrian untuk menggunakan formasi pun terus bertambah. Karena itu, ini sepertinya akan memakan waktu cukup lama." Mendengar itu, Yun Xiao tampak masam. Lalu dia berkata, "Kalau memang begitu, maka bisakah kami merepotkan Presiden Ku untuk memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan?" Presiden Ku dengan sopan berkata, "Tentu saja, saya akan mengirimkan bawahan saya untuk memeriksanya. Saya yakin ini akan memakan waktu walau hanya sedikit. Jadi, kenapa Tuan Muda Yun dan yang lain tidak istirahat terlebih dahulu di kamar dagang kami? Situasi di luar saat ini sedang tidak baik. Saya takut Anda akan terkena masalah jika berkeliaran di kota. Jadi, saya merekomendasikan Tuan Muda Yun dan yang lainnya dapat tinggal di kamar dagang kami untuk sementara waktu." Mendengar kondisi ini, Yun Xiao pun tidak punya pilihan. Jadi pada akhirnya, dia pun mengikuti saran dari Ku Zeng. Tidak lama kemudian, Yun Xiao kemudian diantar oleh pelayan Ku Zeng. Yun Xiao diantar ke kamar yang indah dan mewah. Bahkan di atas meja juga terdapat 100.000 primordial stone tingkat menengah. Dan semuanya sungguh disiapkan dengan baik. Yun Xiao berjalan dan tanpa ragu mengambil semua primordial stone itu.
Bahkan, jika 100.000 primordial stone tingkat menengah itu sangatlah kecil dibandingkan dengan 10 miliar primordial stone yang baru saja ia dapatkan, tapi Yun Xiao adalah tipe orang yang tidak akan menyia-nyiakan makanan yang sudah dihidangkan untuknya. Jadi dia pun mengambil semuanya dan mulai berkultivasi. Sayangnya setelah mulai, pikiran Yun Xiao tidak bisa tenang. Dia merasa harus mencari tahu apa yang sedang terjadi di luar. Maka Yun Xiao pun memutuskan untuk keluar dari kamar dagang Thunderwind dan pergi mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan formasi teleportasi. Lagi pula, Yun Xiao berpikir bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat 9, serta dia memiliki Yuan Gaohan yang ada bersamanya. Kalau dia turun tangan, Yun Xiao berpikir mungkin perbaikan formasi ini bisa lebih cepat. Lalu ketika Yun Xiao keluar dan tiba di kota, dia melihat Mei Dong-er yang sedang berjalan sendirian. Karena itu, Yun Xiao merasa tertarik dan kemudian mengikutinya dari kejauhan. Dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik sampai-sampai Mei Dong-er tidak menyadari keberadaannya. Sementara itu, Mei Dong-er berbaur juga dengan baik di antara orang-orang yang lewat. Sampai dia kemudian melewati keramaian di pusat kota dan berhenti di sebuah restoran. Di sana dia berhenti sejenak seperti sedang memeriksa situasi di sekitar, sebelum pada akhirnya dia memutuskan untuk masuk. Melihat hal ini, Yun Xiao menjadi semakin tertarik. Aroma dari restoran ini memiliki aroma plum. Menarik. Lalu Yun Xiao kemudian memutuskan untuk mengikuti Mei Dong-er masuk. Di dalam sana, Yun Xiao pun bisa melihat ada banyak praktisi bela diri yang rank kekuatannya cukup tinggi. Seolah-olah tempat itu memang menjadi pusat pertemuan dari banyak orang hebat. Ya, kenapa begitu? Salah satunya karena makanan di tempat itu memang enak. Tapi Yun Xiao segera memusatkan perhatiannya pada Mei Dong-er. Dia kini berjalan di samping meja kasir dan masuk ke bagian dapur. Yun Xiao pun berjalan dengan santai agar tidak menarik perhatian yang lain. Lalu saat dekat dengan pintu ke arah dapur, Yun Xiao bisa melihat pemandangan yang ada di sana. Pupil matanya seketika mengecil, bahkan dia sampai mundur beberapa langkah. Sebuah cahaya pedang datang dari dapur, melesat ke arahnya. Yun Xiao menghindarinya dengan cepat, dan cahaya pedang itu memotong dinding dapur hingga bagian luarnya terlihat. Itu serangan nyasar, tapi hampir memenggal kepala Yun Xiao. Ya walaupun nggak mungkin karena tubuh fisik dari Yun Xiao itu cukup kuat untuk menahan serangan ini. Sementara itu, semua orang yang tadi sedang asik makan dan berbincang seketika menoleh ke arah yang sama. Kemudian, sebuah suara dari seorang wanita tua terdengar. "Kau tidak layak." Segera setelah itu, suara perkelahian pun mulai terdengar. Dan salah satu di antara mereka tidak mampu bertahan, sehingga pada akhirnya orang itu memutuskan untuk melarikan diri. Namun dia kini terluka dan darah berjatuhan di lantai. Yun Xiao dengan cepat menangkap orang itu, yang ternyata tidak lain tidak bukan adalah Mei Dong-er. "Ah, Tuan Muda Yun?" Mei Dong-er terkejut. "Kenapa Anda ada di sini?" tanya Mei Dong-er seakan lupa pada luka yang ia miliki. Tapi Yun Xiao dengan tegas berkata, "Aku kebetulan melihatmu di jalan, lalu aku mengikutimu karena penasaran. Aku tidak menyangka akan ada seseorang yang berani melukaimu. Sepertinya wanita tua itu sangat galak. Apa kau membutuhkan bantuanku?" Mendengar perhatian dari Yun Xiao, wajah Mei Dong-er pun memerah. Tapi dengan segera dia menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak. Jangan, ini adalah masalah pribadi saya. Saya harus menyelesaikannya sendiri." Lalu kemudian dari dalam terdengar suara wanita tua yang berseru, "Dasar tidak berguna!
Kau bahkan tidak belajar apapun selama ini. Kau hanya sibuk mencari laki-laki hidung belang. Dasar jalang, enyahlah dari sini. Kalau kau masih berani menunjukkan batang hidungmu di sini, maka jangan salahkan aku kalau aku membunuhmu. Bawa juga laki-laki itu, atau aku akan memenggal kepalanya. Mendengar suara itu, Mei Dong-er sangat malu. Kata-kata wanita tua itu sangat pedas. Terlebih saat ini semua orang melihat ke arah mereka. Sementara, Yun Xiao diam-diam amarahnya tersulut. Dengan nada dingin dia berkata, "Kau tidak akan mati jika kau tidak mencari kematianmu sendiri." Dan setelah mengatakan itu, Yun Xiao melepaskan Mei Dong-er lalu berjalan menuju ke dapur. Mei Dong-er cemas. Dia ingin menghentikan Yun Xiao, tetapi tiba-tiba angin berhembus dan seorang laki-laki berjubah perak muncul di depan Mei Dong-er. Dia di sana seolah-olah sengaja ingin menghentikan Mei Dong-er. Dan sambil tersenyum mesum, laki-laki itu berkata, "Oh, dari mana datangnya gadis kecil manis ini? Kau terlihat sangat seksi." Setelah itu, 4 orang lainnya pun muncul mengelilingi Mei Dong-er. Dan wajah Mei Dong-er kini terlihat pucat. Dia berseru, "Siapa kalian?" Mendengar itu, Yun Xiao pun berhenti. Dia tidak melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam dapur. Tapi Yun Xiao tidak langsung bergerak. Dia hanya melihat apa yang sedang terjadi. Kemudian, laki-laki cabul itu dia berkata, "Kau akan segera mengetahuinya. Aku sudah di kota Yufeng selama beberapa hari, dan aku belum mendapatkan pelayan dari wanita cantik. Akhirnya hari ini aku menemukan seseorang yang menarik hatiku. Hei gadis kecil, ayo bermain," kata laki-laki itu sambil mengulurkan tangannya dan mengelus pipi Mei Dong-er. "Bajingan!" Mei Dong-er menepis tangan laki-laki itu. Dia menggunakan teknik yang sebelumnya diajarkan oleh Yun Xiao. Kini dia siap bertarung. Melihat kekuatan Mei Dong-er, laki-laki berjubah perak itu terkejut. Bahkan, kalaupun kekuatan Mei Dong-er ada di bawahnya, tapi teknik yang Mei Dong-er gunakan itu membuat laki-laki berbaju perak itu merasa waspada. Laki-laki itu kini melupakan untuk bersikap lembut. Dia dengan marah berseru, "Gadis kecil, kau benar-benar berani mencari kematianmu sendiri." Kelima orang itu semuanya adalah ahli di ranah Martial Emperor. Dan kemudian laki-laki berbaju perak itu menarik belati dari balik jubahnya dan menyerang Mei Dong-er. Tapi Mei Dong-er mampu menahan serangan itu dengan teknik telapak tangan selembut air yang diajarkan oleh Yun Xiao. Dan meskipun laki-laki berjubah putih itu memiliki kultivasi yang lebih tinggi, ternyata serangannya dapat dinetralkan dengan mudah. Bahkan Mei Dong-er juga berhasil mendaratkan pukulan hingga membuat laki-laki itu terpental dan membentur dinding. Yun Xiao tahu hal ini akan terjadi. Jadi memang dia sengaja untuk tidak bergerak. Lalu kemudian, 4 orang lainnya yang melihat laki-laki berjubah perak itu terjatuh menjadi panik. Semuanya langsung menyerang Mei Dong-er. Tapi meskipun mereka berempat sudah menyerang bersamaan, mereka rupanya tidak mampu menembus pertahanan dari telapak tangan selembut air milik Mei Dong-er. Sementara itu Yun Xiao yang kini ada di dalam dapur, dia bisa melihat pertarungan Mei Dong-er. Dia cukup puas melihat perkembangan dari Mei Dong-er, karena ternyata Mei Dong-er mampu mengembangkan pemahamannya pada teknik yang ia berikan dengan sangat baik. Sehingga Mei Dong-er bahkan mampu menahan 5 orang ahli di ranah Martial Emperor. Tapi meski begitu, Mei Dong-er mungkin tidak akan bisa bertahan lama.
Karena teknik yang Yun Xiao ajarkan itu menghabiskan terlalu banyak energi. Artinya, kalau pertarungan ini semakin berlarut-larut, maka Mei Dong-er lah yang akan dirugikan. Jadi Yun Xiao membantunya. Dia menjentikan jari telunjuknya, lalu seberkas cahaya langsung menembus salah satu kepala dari keempat orang yang mencoba menyerang Mei Dong-er. Laki-laki itu langsung jatuh dan tewas di tempat. Seketika, orang-orang yang tadi mengepung Mei Dong-er pun terkejut dan ketakutan. Mereka segera menjaga jarak. Sementara itu, laki-laki berjubah perak yang tadi dipukul oleh Mei Dong-er kini bangun, dan dia mencoba lari ke dapur untuk mencari perlindungan dari wanita tua yang ada di dalam dapur. Tapi sayang, langkah yang diambil oleh laki-laki berjubah perak ini adalah tindakan yang salah, karena di sana ada Yun Xiao. Dia melihat laki-laki berjubah perak itu dan kemudian mengayunkan tangannya hingga akhirnya membuat laki-laki berjubah perak itu terpental keluar dari dapur hingga membentur dinding dari restoran. Meskipun impact-nya tidak terlalu besar pada dinding yang ada di sana, tetapi serangan Yun Xiao benar-benar menghancurkan bagian dalam tubuh dari laki-laki berbaju putih itu. Hingga pada akhirnya, laki-laki itu pun jatuh dan tidak berdaya. Tuan muda! Ketiga orang Martial Emperor yang tersisa segera berlari menuju ke arah laki-laki berjubah perak itu. Di sana ketiganya tampak sedih dan mereka berseru, "Kalian berani melakukan semua ini pada tuan muda kami. Kalian harus bertanggung jawab. Kalian harus mati." Yun Xiao dengan acuh tak acuh berkata, "Memangnya kenapa kalau aku tidak mau bertanggung jawab? Dan memangnya kenapa kalau tuan kalian mati? Dia datang mencari kematiannya sendiri. Setiap hari ada anjing yang mati. Jadi kalau hari ini tuan muda kalian mati, itu adalah hal yang wajar." "Bajingan! Kau berani menyebut tuan muda kami anjing? Apa kau tidak tahu siapa tuan muda kami? Kali ini tidak hanya kau, tetapi seluruh klanmu dan juga keluargamu akan dimusnahkan. Tunggu saja," kata ketiga orang ahli di ranah Martial Emperor itu. Yun Xiao menjibir. Oh, apa dia memiliki latar belakang yang tinggi? Apakah dia seorang putra penguasa dari salah satu 3 wilayah suci? Salah satu dari ketiga Martial Emperor itu berseru, "Kau benar-benar sombong. Kau telah menyebabkan bencana besar hari ini. Lihat saja, bahkan jika kau memohon, seluruh klan dan keturunanmu pasti akan dimusnahkan." Sementara itu, saat ini semua orang yang ada di restoran pun terkejut. "Lihat, Wang Da benar-benar mati. Bagaimana mungkin? Ini bisa gawat." Sebagian besar orang di sana bisa mengenali laki-laki berjubah perak itu. Dia dikenal dengan nama Wang Da, dan sekarang mereka tahu bahwa situasi di sini menjadi runyam. Mereka takut terlibat dalam masalah ini, jadi mereka memutuskan untuk pergi. Perginya para pelanggan dan juga kematian dari Wang Da. Hal itu membuat wanita tua yang sebelumnya ada di dalam dapur kembali terdengar. Dia berkata, "Tuan muda Wang Da benar-benar dipukul sampai seperti ini? Mei Dong-er, kau benar-benar tahu cara untuk membawa masalah bagi klan. Semua orang, segera pergi. Tempat ini akan ditutup dan tidak ada pelayanan apapun sampai badai berhenti." Mendengar suara wanita tua itu, para pelayan restoran menjadi gugup. Mereka langsung mengusir orang-orang yang tersisa di sana dan menutup restoran. Sementara itu, ketiga bawahan Wang Da telah membawa tubuh Wang Da dengan kesedihan dan kemarahan. Sebelum mereka pergi, salah satu dari mereka berkata, "Jangan pernah berpikir untuk bisa lolos dari masalah ini.
Kalian akan segera tahu akibatnya. 3 orang bawaan Wang Da hanya membawa tubuh Wang Da, sementara tubuh dari salah satu rekan mereka ditinggalkan begitu saja di dalam restoran. Kasihan, dia sudah seperti bangkai anjing mati yang ditelantarkan begitu saja. Setelah itu, Mei Dong-er melihat ke arah dapur dan berkata, "Nenek Kui, sebelumnya Anda tidak menginginkan kedatanganku. Karena itu sekarang aku juga akan pergi. Tapi nanti ketika aku sudah cukup kuat, aku akan kembali untuk mengalahkanmu." Mei Dong-er berbalik, tetapi kemudian suara wanita tua itu terdengar lagi. "Sekarang orang-orang dari sekte Miao Xuan sedang menyimpan dendam pada tempat ini. Kalian berdua harus tetap tinggal. Kalian harus bertanggung jawab." Mendengar itu, wajah Mei Dong-er pun pucat. "Nenek Kui, apa yang akan kau lakukan? Apa kau akan meminta maaf pada mereka? Bukankah sudah jelas kalau mereka yang bersikap kasar terlebih dahulu?" Rupanya, wanita tua yang dari tadi bicara dari dapur punya nama, yaitu Nenek Kui. Jadi mari panggil dia Nenek Kui. Dan kemudian suara hela nafas terdengar. Dari dapur, tirai pun terangkat dan sebuah tongkat hitam pekat muncul di sana. Seorang wanita tua yang wajahnya sudah berkeriput berjalan keluar. Dialah Nenek Kui. Dia mendengus dan berkata, "Bahkan jika mereka yang salah, tidak seharusnya kalian membunuh mereka. Sekte Miao Xuan bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh klan Mei kita." Mei Dong-er tersenyum pahit dan dia berkata, "Tidak peduli apapun yang terjadi, aku tetaplah anggota klan Mei. Katakan padaku apa yang akan nenek lakukan ke depannya." Nenek Kui berkata, "Masalah ini akan segera berakhir. Mungkin orang-orang dari sekte Miao Xuan akan segera tiba. Jadi, aku akan menyerahkan kalian berdua dan aku akan melaporkan masalah ini pada bibi ke-9 saat aku kembali." Sementara itu, Yun Xiao yang dari tadi mendengarkan kini ikut bicara. "Oh, jadi mereka adalah orang-orang dari sekte Miao Xuan. Tidak heran mereka menjadi begitu sombong. Ini memang masalah besar." Mei Dong-er melihat Yun Xiao dengan cemas. "Apakah sekte Miao Xuan memang sekuat itu?" Nenek Kui kemudian mencibir. "Apa kau menjadi seorang yang bodoh setelah kau berkultivasi lama di sekte Beidou? Kau bahkan tidak tahu tentang sekte Miao Xuan." Terserahlah. Lagi pula kalian berdua akan segera mati." Sementara itu, Mei Dong-er buru-buru menarik Fang Yuan dan mencoba mendorongnya keluar dari restoran itu. Dia tidak peduli kalau dia harus mati di sini, tetapi Yun Xiao tidak boleh mati di sini. "Tuan Muda Yun, ini adalah salahku. Sekarang pergilah. Ini tidak ada hubungannya denganmu," kata Mei Dong-er. Tapi Nenek Kui melambaikan tangannya dan segera beberapa orang memblokir pintu masuk. Tidak ada jalan keluar. Mei Dong-er pun menjadi semakin suram. Sementara itu, Yun Xiao menepuk kepala Mei Dong-er dengan lembut dan berkata, "Tenanglah. Sebelumnya aku mengatakan bahwa ini adalah masalah besar. Tetapi bukan kita yang berada dalam masalah besar. Sekte Miao Xuan, mereka telah berani menyentuhmu. Maka mereka harus siap untuk menerima konsekuensinya." Mendengar itu, Nenek Kui tertawa terbahak-bahak. Kata-kata Yun Xiao seperti kata-kata seekor buaya yang sedang mencoba merayu gadis. Sungguh sombong. Laki-laki bodoh ini bahkan tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dia bahkan tidak sadar kalau umurnya sudah ditentukan. "Hei bocah, akan kukatakan padamu, bahkan jika sekte Miao Xuan tidak sedominan 7 negara adidaya, tetapi mereka sangat terkenal di wilayah utara.
Kekuatan mereka setidaknya berada di 10 besar peringkat wilayah utara. Terlebih, mereka adalah sekte yang paling tidak bermoral di seluruh wilayah utara. Saat mereka menemukan wanita yang mereka sukai, mereka akan menidurinya apapun yang terjadi. Bahkan beberapa wanita dari keluarga cabang Istana Kegelapan Beiming telah menjadi korban mereka. Wang Da adalah adik dari Wang Zheng, putra dari pemimpin sekte Miao Xuan. Apa kau pikir kau masih punya kesempatan untuk bertahan hidup? Nenek Kui tertawa lagi. Dia menatap ke arah Mei Dong-er dan mencibir. Mei Dong-er, kau akan berada dalam situasi yang jauh lebih buruk. Dengan penampilanmu, kau hanya akan menjadi boneka seks mereka. Aku yakin kau pasti akan merasa lebih baik mati daripada hidup. Mendengar itu, hati Mei Dong-er terasa sangat suram. Bang! Tiba-tiba pintu restoran yang tadi dikunci didobrak, lalu kemudian hancur berantakan. Para ahli yang semula berjaga di depan pintu itu hancur menjadi pasta daging karena kekuatan yang luar biasa dari luar. Sekarang di sana terlihat ada 18 orang berdiri menatap ke dalam. 16 orang adalah ahli di ranah Martial Emperor, sementara 2 orang yang tersisa adalah ahli di ranah Martial Supreme. Nenek Kui terkejut dan tidak menyangka bahwa bawahan kepercayaannya akan mati dalam satu pukulan. Kekuatan musuh memang luar biasa dan mengerikan. Kemudian saat Nenek Kui menyadari orang yang ada di depannya, dia secara tidak sadar mundur karena ketakutan. Mereka ini adalah para elit dari sekte Miao Xuan. Aura yang mereka pancarkan sungguh terasa mengerikan. Mereka adalah para ajudan pribadi dari putra sulung sekte Miao Xuan. Kemudian, bawahan dari Wang Da yang tadi menjadi saksi mata menunjuk ke arah Mei Dong-er. Mereka berkata bahwa Mei Dong-er dan juga Yun Xiao adalah pelaku dari kematian Wang Da. Apa kau serius mereka yang melakukannya? Kata seorang laki-laki yang tidak lain adalah Wang Zheng. Benar Tuan, merekalah pelakunya. Pertama, Tuan Muda Wang Da menerima pukulan dari wanita itu, dan saat Tuan hendak mundur, laki-laki itulah yang menendang Tuan hingga akhirnya meninggal. Kata bawahan dari Wang Da sambil menangis. Apa kau bodoh? Adikku adalah seorang Martial Emperor bintang 7, sementara mereka hanyalah Martial Grandmaster. Apa kau pikir masuk akal kalau mereka yang telah membunuhnya? Jangan bercanda denganku. Tidak Tuan, itulah kenyataannya, kata bawahan Wang Da. Mendengar itu, Wang Zheng semakin geram mendengar pernyataan pelayan Wang Da. Mereka bertiga kini ketakutan dan melihat amarah Wang Zheng. Dan di saat berikutnya, Wang Zheng melambaikan tangannya dan kepala dari ketiga orang itu meledak dan hancur berkeping-keping. Aura sedingin es menyelimuti tempat itu. Nenek Kui pun ketakutan. Sementara Mei Dong-er kini menempel erat pada Yun Xiao. Ya, sambil curi-curi kesempatan. Tapi Yun Xiao tertawa. Air dangkal penuh kura-kura. Meski terlihat berkuasa, tapi sesungguhnya tidak berguna. Bahkan jika sekte Miao Xuan terkenal di wilayah utara, tapi saat ini aku bisa melihat bahwa kalian semua tidak lebih dari sekedar bualan. Mendengar itu, Wang Zheng pun melirik ke arah Yun Xiao. Oh, kau begitu berani bicara. Tidak heran kalau kau berani membunuh saudaraku. Kemudian perlahan-lahan Wang Zheng tersenyum dan mengalihkan pandangannya pada Nenek Kui. Kudengar bibi ke-9 dari klan Mei telah menjadi kepala klan saat ini. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Aku sungguh ingin menghabiskan malam dengannya.
Apakah hutang hari ini dapat ditebus dengan tubuhnya? Orang-orang dari klan Miao Xuan pun tertawa dengan ekspresi cabul. Nenek Kui segera bicara meskipun dia takut. Tuan Muda Zen, mereka berdua yang bertindak bodoh. Ini tidak ada hubungannya dengan klan Mei kami. Tidak ada hubungannya, katamu? Adikku mati di dalam restoran tempat klan Mei berbisnis. Lalu salah satu pelakunya adalah keturunan langsung dari klan Mei. Jadi bagaimana bisa kau menyebut ini tidak ada hubungannya dengan klan Mei? Wang Zeng kini menatap tajam ke arah nenek Kui. Lalu, Wang Zeng berkata lagi, besar atau kecil hubungan klan Mei dengan kejadian ini, itu sudah tidak penting. Selama kalian terlibat, maka kalian harus mati, dan pemimpin kalian harus membayar dengan tubuhnya. Bajingan, jaga bicaramu. Meski klan Mei bukan klan besar, tapi kami tetap salah satu kekuatan yang perlu dipertimbangkan di wilayah utara. Bibi ke-9 adalah pemimpin klan kami. Kau tidak bisa menghinanya seperti itu, seru Mei Dong-er dengan marah. Bajingan? Kau sekarang menyebut tuan kami bajingan? Lihat saja. Aku yakin bahwa nanti kau akan menyebut tuan kami sebagai tuan yang baik, kata orang-orang di sekitar Wang Zeng sambil tertawa dengan cabul dan melihat tubuh dari Mei Dong-er mulai atas sampai bawah. Mendengar niat mereka, Nenek Kui semakin ketakutan. Kalau kekacauan terus berlanjut di tempat ini, maka itu akan sangat berbahaya dan merepotkan. Jadi dia pun memohon, Tuan Muda Zen, kematian saudara Anda sungguh tidak terduga. Biarkan saya menghabisi dua orang ini sebagai gantinya. Tapi tolong ampuni nyawa saya dan juga bibi ke-9. Wang Zeng mencibir, kau sudah hidup begitu lama orang tua. Jadi kenapa kau takut akan kematian? Adikku baru berusia 30-an tahun dan dia sudah kehilangan nyawanya. Hari ini, aku datang untuk mempersembahkan nyawa kalian agar adikku tenang di sana. Mendengar itu keringat dingin mengalir di wajah nenek Kui. Dia sangat marah dan menyerang Mei Dong-er. Dasar jalang, semua ini salahmu. Kau telah menyeretku dalam masalah ini. Nenek Kui bergerak maju ke arah Mei Dong-er yang kini ada di belakang Yun Xiao. Dan melihat itu Yun Xiao menghela nafas panjang sambil menggelengkan kepala. Kemudian dia melangkah maju dan melepaskan pukulan untuk menendang Nenek Kui. Bom! Nenek Kui terpental mundur. Tapi Yun Xiao belum berakhir. Dia langsung maju dan sekali lagi dia memukul Nenek Kui dengan kuat. Nenek Kui terpental ke arah Wang Zeng. Dan segera para ahli penjaga Wang Zeng berdiri di depan Wang Zeng lalu memukul Nenek Kui ke arah yang lain. Nenek Kui sudah terlihat seperti bola tenis yang dilempar ke sana kemari. Akhirnya dia terjatuh dan menghantam tembok lalu memuntahkan seteguk darah. Berani sekali kau menyerang tuan muda kami, kata seorang ahli di ranah Martial Emperor yang menghentikan serangan Yun Xiao. Mendengar perkataan ahli itu, Yun Xiao tidak menanggapi dia. Justru kini Yun Xiao tampak malas berurusan dengan mereka dan berkata pada Mei Dong-er, Dong-er, di sini membosankan, ayo pergi. Yun Xiao menggandeng tangan Mei Dong-er. Melihat dirinya diabaikan, sang ahli di ranah Martial Emperor itu marah. Di kedua telapak tangannya muncul bola hitam. Kau benar-benar mencari kematian, anak muda. Lalu kemudian ahli itu menyerang Yun Xiao. Dengan tatapan dingin, Yun Xiao mendorong Mei Dong-er. Lalu dia menghilang dalam sekejap. Ahli itu terkejut karena saat ini Yun Xiao sudah muncul persis di depannya.
Dia tampak tidak takut sedikit pun dan membalas pukulan itu. Boom! Ledakan pun terjadi. Ahli itu terdorong ke belakang dan tangannya sampai mati rasa. Melihat itu, mata Wang Zheng memadat. Perpindahan bentuk. Tidak mungkin, dia masih terlalu muda. Wang Zheng akhirnya memandang Yun Xiao dengan tatapan penuh. Kau hanyalah seorang ahli di ranah martial Grandmaster. Tapi kau memaksa bawahanku yang berada di puncak ranah martial Emperor untuk menjadi serius. Siapa kau sebenarnya? Latar belakang apa yang kau miliki? Jika mempertimbangkan semuanya, sekarang aku mengerti kenapa kau berani membunuh adikku. Tapi meski kau memiliki beberapa kemampuan dan latar belakang yang luar biasa, hari ini kau harus mati. Wang Zheng akhirnya turun tangan dan melepaskan domain pribadinya. Tetapi Yun Xiao mencibir dan mundur dengan cepat. Wang Zheng terkejut. Apa? Bagaimana bisa domainku tidak mempan? Wajahnya langsung terlihat masam. Bahkan para ahli martial Emperor yang ada di sana juga terkejut. Tuan muda, mohon Anda tidak turun tangan. Izinkan saya untuk mengurus orang ini. Ahli di ranah martial Emperor itu kemudian maju dan mengeluarkan pedang miliknya. Lalu dia mengerahkan seluruh kekuatan dari seorang ahli bela diri di puncak ranah martial Emperor. Dia menyerang Yun Xiao dengan kekuatan penuh. Sementara itu, Yun Xiao tidak mencoba menghindar. Dia bahkan menghadapinya secara langsung dari depan. Tubuh Yun Xiao kini berubah menjadi keemasan, dan pedang bintang dingin langit utara muncul di tangan Yun Xiao. Ting! Kedua pedang bertabrakan dan menciptakan percikan api. Tapi pedang Yun Xiao terasa jauh lebih berat. Itu bahkan sampai membuat tangan dari ahli yang menyerang Yun Xiao menjadi kebas. Bagaimana ini bisa terjadi? Anak ini sungguh tidak biasa. Semuanya, serang anak ini bersama-sama, seru ahli yang telah merasakan kekuatan dari Yun Xiao. Dia kini menjadi panik. Lalu segera, orang-orang di ranah martial Emperor yang ada di belakang yang sedari tadi menonton segera bergerak dan menyerang Yun Xiao bersamaan. Total ada 12 orang yang menyerang Yun Xiao kali ini. Pertarungan masih belum selesai. Apakah Yun Xiao berhasil lolos dari 12 orang itu? Kita akan cari tahu lagi kelanjutan kisah hidup Yun Xiao di part berikutnya. Rekan-rekan barangkali ingin berbagi semangat supaya update-annya lebih cepat, boleh banget traktir-traktir lewat link yang ada di kolom deskripsi ini. Terima kasih, see you again di next video dan bye.